lagi dengan saya di Divisi Indonesia CGP Angkatan 7 Kota Batam. Hari ini kita sudah melakukan pasca observasi. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi dan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan ngobrol lagi dengan Bu Cayatus, masih guru yang sama. Kita akan menanyakan tentang apa yang telah ibunya lakukan di dalam kelas. Dan tadi saya juga turut hadir di dalam kelasnya, maka kita akan tanya-tanya kesan-kesannya ibunya. Sebelumnya apa kabar Bu Cayatus? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia pokoknya. Selamat siang ya, berarti siang ini udah lega ya Bu ya? Udah, alhamdulillah. Udah praktek ngajar tadi ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dikit nih Bu ya setelah pasca observasi. Nah, saya ini jadi gimana Bu? Dari proses yang tadi Ibu lakukan, apakah Ibu sudah sesuai dengan RPP atau mungkin masih ada yang kayaknya tadi ada yang kelupaan atau gimana Bu tadi? Dikit dong. Ya, kalau untuk presentasi mungkin ya, presentasenya kesesuaian dengan RPP itu sekitar 80-90 lah ya. Lupa pasti ada. Lupa memberikan motivasi di awal itu. Iya, di awal ya Bu ya? Itu malah terlupa karena kita tadi seru di kesepakatan kelas agaknya. Nah, itu sih yang kelupaan, yang selebihnya ke belakang. Untuk penilaian oke, anak-anak juga seru, semuanya berjalan lancar. Oke, baik Bu. Jadi perasaannya nih setelah mengajar tadi gimana? Setelah dengan persiapan yang luar biasa, akhirnya hari ini udah selesai ngajar, gimana perasaannya? Iya, di awal-awal tuh masih kayak deg-degan, takut tak menguasai kelas karena kan benar-benar dikelompokkan, didiferensiasikan tuh takut tidak terkontrol anak-anak. Rupanya memang anak-anak juga enak diajak kerjasama, luar biasa. Ya di awal memang masih susah memisahkan. Kalian kan kines, kalian audio, kalian visual tuh kayak, Bu saya boleh pindah kelompok kan? Enggak, kan nggak boleh karena sudah didiferensiasikan di sebelumnya kemarin sesuai dengan jawaban-jawaban mereka. Jadi kan tidak ada paksaan ketika menjawab di rumah. Jadi ya akhirnya mereka ya oke lah Bu, untuk kan nanti kedepannya lagi kan untuk pengelompokan itu kan nggak harus dengan kelompok itu lagi. Begitu diuji lagi, diferensiasi lagi, bisa jadi yang kines, bisa jadi menjadi audio kan bisa juga kan. Jadi untuk kedepannya mungkin nggak apa-apa lagi pindah kelompok kalau tidak. Jadi kan berarti tantangannya ketika pembagian kelompok nih. Jadi gimana cara mengatasinya? Tadi saya lihat sih anak-anak juga cukup bingung kan, karena ini suatu hal yang baru ya buat mereka. Betul. Jadi ya tadi cukup bingung, Bu boleh nggak saya yang kemarin saya tes audio Bu, tapi saya mau sama kines gitu kan. Saya juga orangnya nggak bisa diam gitu kan. Nah, karena sesuai dengan yang dia tes kemarin, saya memakai aplikasi online kan, jadi pakai anak-anak screenshot sesuai dengan jawabannya, nggak mungkin juga Bu saya waktu jawab asal-asalan. Ya sudahlah, ini karena perdana, akhirnya ya sudah nggak boleh pindah sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Untuk kedepannya mungkin untuk diferensiasi profil anak, gaya belajar anak, mungkin anak-anak harus dikomunikasikan dulu, isi betul-betul sesuai dengan diri sendiri, jangan ikut-ikut teman. Jadi apakah dari kan praobservasi kan Ibu ada punya rencana awal kan apa yang ingin dicapai? Setelah ini nih, apakah sudah tercapai ketika ini atau masih ada yang mungkin ada kelupaan atau mungkin perlu ditingkatkan ke depannya? Dari tujuannya anak mampu menganalisis manfaat dan dampak perdagangan internasional itu tercapai. Kemudian anak menyajikan tuh karena kan tadi dia prosesnya ternyata kan memang yang menyajikan tuh kan saya kan ngasih pilihan nih, produknya bisa berupa gambar, bisa berupa video dan bisa berupa presentasi. Jadi yang menyajikan yang akhirnya yang menyajikan di kelas tadi kayak kurang waktu aja, jadi kayak anak-anak ini Bu belum ada persiapan menyajikan bla 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 bla, jadi akhirnya menyajikannya juga masih sebisa dia mungkin karena waktunya juga terlalu singkat. Berarti kedepannya gimana nanti Ibu mengatasi masalah ini biar jangan kelamaan di situ? Iya betul, jadi memang harus ada pra pembelajaran memang. Jadi pra pembelajaran itu memang penting karena sekarang sudah difasilitasi ada grup WA kelas, jadi harusnya itu memang sebagai guru itu mengkomunikasikan dulu. Jadi kalau sudah anak dibagi kelompok sebelumnya, kemudian produknya atau penilaian tagihannya ke anak itu juga harus disampaikan di awal pra belajar. Jadi anak tuh punya banyak persiapan. Jadi kalau kemarin itu kan saya persiapannya cuma pengelompokan. Jadi produknya itu saya sampaikan pas pembelajaran. Jadi anak banyak tak siap. Berarti nanti rencananya ada pra pembelajaran ya Ibu ya, biar
tujuannya biar jangan kelamaan di waktu yang kita presentasi tadi ya. Betul. Jadi kan tujuannya tadi anak bisa mau tetap perdagangan internasional. Apa sudah tercapai tujuan pembelajarannya atau masih ada yang itu? Kalau untuk tercapainya sudah ya dari kuis kahot yang sudah saya berikan di tengah-tengah di akhir menjelang akhir itu anak sudah menguasai sekitar 70% ke atas, jadi ya tidak ada kendala lagi. Oke, berarti tujuan pembelajaran sudah hampir tercapai ya. Ke presentasi kepuasan ibu nih dalam mengajar setelah pasca ini. Kalau presentasi kepuasan saya puas sekali, jadi kayak merasa kemarin membuat strateginya kan sangat luar biasa, memakan waktu yang cukup lama untuk diri saya sendiri. Itu begitu anak-anak antusias tuh kayak ternyata anak-anak senang, anak-anak bahagia, tujuan pembelajaran saya kayaknya tercapai. Itu sekitar 90% tuh lega, senang. Karena persiapannya sudah luar biasa, Ya, prepare-nya udah biasa, maka hasilnya akan baik juga ya. Ya. Mungkin paling ada kekurangan itu mungkin akan. Jadi nih dari area setelah ibu melakukan praktek mengajar dari RPP-nya, mungkin apa yang mungkin yang perlu ibu kembangkan atau masih untuk kedepannya yang menurut ibu sudah bagus tapi ingin ibu kembangkan lebih baik lagi? Apa strateginya atau metodenya atau apa yang menurut ibu? Iya, metode sama strateginya tentu lebih banyak lagi variasi, lebih konsisten, itu yang penting. Karena kadang-kadang jujur saya pribadi guru itu kadang-kadang kalau sudah moodnya agak sedikit tidak bahagia mungkin jadi malas, dampaknya ke anak juga. Jadi memang yang pertama tuh guru dulu harus bahagia, guru bahagia siswa juga bahagia, itu sih yang saya rasakan. Jadi memang dari gurunya dulu, jadi gurunya yang memberi motivasi bahagia, jadi siswanya juga ikut bahagia. Itu jadi lebih variatif dan kontinu aja lah, berkelanjutan, nanti bisa kolaborasi dengan beberapa mapel, itu akan jadi lebih seru ya. Jadi memang sih ya, kalau energi seorang guru ini akan menular ke siswa aja. Kalau energinya gurunya agak down atau gimana, nanti siswa bisa merasakan. Makanya Ya, itu perlu kita biar masuk ke dalam ruangan itu dengan hati yang gembira, bahagia walaupun apa yang sebenarnya terjadi. Itu bagus sekali ya Bu ya. Jadi perbaikan ke depan nih biar lebih baik, mungkin ada yang kekurangan tadi yang ingin diperbaikan ke depan untuk pembelajaran selanjutnya, apa yang ingin diperbaiki. Ini sudah bagus sih Bu, sudah cukup bagus, tapi mungkin ada gitu perbaikan yang merasa ingin diperbaiki. Ya, salah satunya seperti ini, video ini juga membuat saya menjadi lebih semangat karena ternyata memang menumbuhkan semangat guru itu luar biasa. Jadi ini juga saya merasa tertantang lagi untuk membuat strategi pembelajaran baru, kedepannya lebih baru lagi. Karena kan yang saya rasakan tuh membuat strateginya kan cukup lama. Jadi kan akhirnya besok malas lagi gitu. Jadi dengan adanya kayak gini Miss menyemangati saya, jadi saya kayak semangat kembali. Oke lah, saya buat lagi yang lain untuk minggu depannya lagi, dan minggu depannya lagi. Oke, itu berarti memang sih untuk memperbaiki atau menambah metode bervariasi, mungkin ibu bisa berkolaborasi. Tadi udah bagus sekali langkah yang ibu ambil berkolaborasi, mungkin juga mengikuti Merdeka Belajar ya, di platform Merdeka Belajar juga bagus tuh Bu. Nanti ada di situ kita akan bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia, materi-materi itu kan dapat ilmu-ilmu baru. Mungkin selanjutnya apa lagi selain langkah ibu setelah berkolaborasi, apa rencana ibu? Kalau saya sendiri sebagai guru tidak berhenti belajar. Tidak berhenti belajar karena kita juga walaupun sudah mengajar, kemudian siap menerima kritik, masukan untuk perbaikan. Yang pokoknya selama saya menjadi guru sebisa mungkin menularkan hal-hal positif. Kita bahagia, siswa bahagia, kita semangat, siswa semangat, itu akhirnya tujuan pembelajaran pun tercapai. Iya benar sekali, tepat sekali apa yang kita sampaikan Bu Tutus ya. Mungkin dengan kita bergabung di platform Merdeka Belajar, kita juga bertemu teman-teman, bisa sharing juga ke masa ini, kita bisa berbagi apa itu. Baik teman-teman, itulah tadi pasca observasi kita sudah berbincang dengan Bu Tutus tentang apa yang sudah dilakukannya setelah proses mengajar tadi semua. Jadi ketika kita melakukan pasca observasi ini, kita akan melakukan perbaikan itu dari diri kita sendiri dengan mengikuti platform Merdeka Belajar. Perbaikan pasti semuanya untuk menjadi tetap semangat, ditutus tetap melakukan yang terbaik untuk siswa kita, kasih motivasi. Semoga energi semangat ibu menular kepada siswa. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah video pasca observasi saya, semoga bermanfaat.